Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Pada akhirnya, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPK atau Dokuritsu Jombicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibagase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPK pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertepat di Gedung Chow Sang-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPK yang berjumlah 67 orang. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam pengurusan negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan dan membangun negara ini. Oke. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk saya menyampaikan pidato singkat ini. Saya akan memberikan usulan mengenai gagasan dasar negara. Berikut usulan yang akan saya berikan. Yang pertama, peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengusulkan ini? Itu karena dasar dari fondasi negara kita adalah bangsa. Dan bangsa kita ini merupakan bangsa yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mencerminkan peri kemanusiaan. Bangsa kita ini merupakan bangsa yang sangat berpegang teguh pada toleransi. Hal ini merupakan pencerminan dari peri keagamaan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang sangat suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mencerminkan peri kerakyatan dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan pada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya berikan diantaranya 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan untuk anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan hal ini sejak tadi malam, saya berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara ini telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancadharma. Namun nama Pancadharma karena tidak sesuai di sini, saya
sedang membicarakan. Namun, nama dharma berarti kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dari petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, saya akhirnya memberikan nama kelima dasar negara tersebut menjadi Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan kelima dasar tersebut. Saya boleh peras hingga tinggal 3 saja, disebut Trisila, yang berisikan sosio naturalisme, sosiodemokrat, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Apakah saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Silahkan kemukakan pendapat. Terima kasih, dan itulah rumusan bagi saya. Bagaimana ketua, apakah usulan nama Pancasila dan Trisila bisa diubah? Baiklah, kepada anggota silahkan mengutarakan atas nama Pancasila yang telah diberikan kepada Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota setuju dengan adanya Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata anggota telah setuju atas nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Menurut saya, pendapat Insinyur Soekarno ada benarnya. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil Jepang, yaitu Mr. Ichiban Mase. Ohayou gozaimasu. Selamat siang semuanya. Siap. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir. Saya menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota. Saya ingin menyampaikan saya setuju dengan rumusan tersebut. Yang selanjutnya ditegaskan oleh ketua sidang. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih atas hal-hal yang disebutkan oleh Mr. Ichiban Mase. Teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan rumusan dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, serta Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun telah ditentukan, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPK pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut akan dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota Nobunitsu Junitsu Sakai yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sebutan pembukaan ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang kata,
berkata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. Kedua, mengenai unifikasi atau federasi. Ketiga, tentang keuangan. Keempat, tentang agama dan negara. Kelima, tentang pembelaan negara. Dan keenam, tentang warga negara. Ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan, tentang daerah. Dan yang kesembilan adalah meminta merdeka yang selekas-lekasnya. Pak Ketua, saya juga akan mengumumkan adanya anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadimi Jojo, Muhammad Korbesar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang sulit, baiklah kita menghentikan kita supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak diselidiki. Oleh karena itu, saya mohon kepada Paduka, tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita setujui, dan saya minta marilah kita menghentikan kita, supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota muslim, mari membaca Al-Fatihah untuk memulai sidang BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim, mari berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Doa selesai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa sedang voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting, kita dapat menyelesaikan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih republik ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangkot 1. Terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian, sudah mendengar bahwa dipilih oleh sidang untuk dokumen Jumpisor Cakai yang kedua kalinya, yang melahirkan dengan sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan di dalam waktu ini. Kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, keputusan panitia itu republik? Iya. Maka, apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai tinggi kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diaman-amankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain telah berhubungan dengan tanah Papua.
Memang hal ini dalam pengetahuan geografis, etnologi, dan bahasa, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk ke dalam tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang mengarang. Ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa Pulau Papua termasuk ke dalam negeri Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Polinesia dan Malaya. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia, lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam negeri Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besarnya dari kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, jika kita melihat batas kita ke sebelah timur, maka ke Pulau Timur. Saya sangat setuju dengan anggota terhormat Muhammad Yamin agar pulau tersebut dimasukkan ke lingkungan kita. Ke Indonesia baru, begitu Pulau Borneo Utara, di mana tetap Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu dikarenakan kebangsaan. Kalau peperangan sudah selesai dan kemerdekaan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan pada zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas bangsa Indonesia dan Belanda. Jika kalau peperangan sudah berakhir dan kemerdekaan akhir tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan pada zaman akhir pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda waktu itu. Jika kemerdekaan akhir tercapai dan ada permintaan yang menyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyatnya di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Iya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya juga akan menambahkan Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan kreatif untuk menerapkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. The independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung menginformasikan Jepang menyerahkan terhadap Putih. Berarti Indonesia mengalami
Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak mempunyai wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Kemerdekaan itu adalah hak dan bersama rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan terhadap Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke rumah Soekarno untuk memberitahukan masalah ini. Saya dan yang lainnya akan memberitahu anggota lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Silakan masuk. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Selamat malam, Bu. Silahkan duduk. Baiklah saudara-saudara, berkumpullah kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Oleh karena itulah kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Betul, kami setuju. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Ir Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Ir Soekarno dan Drs Mohatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Ada apa kalian malam-malam di sini? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Memangnya ada apa di sana? Maaf, Bung, tapi ini sangat mendesak. Baiklah. Di Rengas Dengklok, setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi.
pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Iya, sebentar. Ada apa malam-malam seperti ini? Bangsa Jepang sudah mengakui kesalahan. Kalau begitu, kumpulkan pemuda sekarang. Kita adakan rapat malam ini. Baik, Bu. Baik. Hei kalian, Bu Soekario minta kita untuk berkumpul. Ada apa, Bu? Cepat, nanti saya akan jelaskan. Selamat malam, Bu. Silahkan duduk. Baiklah saudara-saudara, berkumpullah kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Oleh karena itulah kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Betul, kami setuju. Ada apa kalian malam-malam di sini? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Memangnya ada apa di sana? Maupun tapi ini sangat mendesak. Baiklah. Sudah waktunya untuk kita mengisi teks proklamasi. Baiklah saudara-saudaraku, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Baiklah saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Bertahun-tahun negara kita dijajah oleh bangsa asing. Sekarang saatnya kita berdiri sendiri. Siang tadi kami sudah membicarakannya di rumah Laksamana Maeda. Saya titipkan kain ini untuk dijahit. Apakah kalian harus dijahit suamiku? Iya benar, harus segera dijahit karena nanti kita akan melaksanakan proklamasi. Baiklah, akan saya usahakan juga. Terima kasih Ibu. Jangan sama-sama. Tiga. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.